Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan teman-teman disimak materi yang akan Bapak sampaikan. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Sebelum Bapak menjelaskan, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan belajar mengenai perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki hukum tertinggi, yakni adalah Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, kita ketahui ya. Ini adalah sejarah perumusan di awal. Tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki bangsa Indonesia. Mulai tahun 1944 tentara Jepang kalah ya dalam perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Kemudian untuk menarik simpati bangsa Indonesia, ya, Jepang memberikan janji kemerdekaan ya kepada bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Jepang tidak hanya memberikan janji ya, Jepang juga kemudian memberikan bukti janji kemerdekaannya yang melalui dibentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Wijaya Diningrat yang melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama membahas mengenai dasar negara dan sidang kedua membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ketahui ya bahwa perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah diawali dengan dibentuknya BPUPKI ya, yang melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama membahas dasar negara dan sidang kedua mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pengertian undang-undangnya aja ya. Di sini kita ketahui bahwa naskah awal Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan ya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap kita melaksanakan upacara selalu dibacakan ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sampai alinea keempat. Ya. Kemudian batang tubuh, ya batang tubuh ini adalah isi ya dari Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Yang intinya berisi mengenai sistem pemerintahan negara dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Dan terakhir ada penjelasan mengenai Undang-Undang 1945. Kemudian juga undang-undang kita mengalami amandemen ya, yang ditetapkan oleh MPR RI. Nah, kemudian kedudukan UUD 1945 itu dia sebagai apa? Yang pertama adalah sebagai hukum dasar tertulis. Ya, hukum dasar tertulis itu maksudnya apa? Adalah hukum dasar yang ada di sebuah negara yang menjadi acuan ya untuk menegakkan hukum. Ya. Nah, di sini hukum dasar tertulisnya itu
terdiri dari dua macam pokok. Yang pertama mengenai sebagai norma hukum, ya, sebagai norma hukum, ya, yang isinya bersifat mengikat, berisi norma-norma bersifat mengikat. Maksudnya gimana? Ya, kalau ada yang melanggar hukum, yang otomatis, ya, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, sebagai hukum dasar negara. Nah, ini ya, merupakan sumber hukum sebagai alat kontrol. Jadi, UUD 1945 ini adalah hukum dasar yang tertinggi, ya, karena nggak ada lagi hukum di Indonesia yang tertinggi selain UUD 1945. Ya. Kemudian kedudukan yang kedua adalah hukum dasar tidak tertulis atau konvensi, ya. Jadi konvensi ini adalah aturan-aturan dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan walaupun tidak tertulis, seperti itu. Itu arti dari konvensi. Kemudian sifatnya ada dua, singkat, ya. Jadi hanya 37 pasal saja, kemudian hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Kemudian sifat yang kedua adalah elastis, ya, fleksibel, supel, ya. Kenapa? Karena dia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah, dan mencabutnya. Jadi UUD 1945 ini adalah yang tertinggi. Di bawahnya itu masih ada lagi penjabarannya, ya. Kemudian fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Ya. Jadi UUD 1945 itu ada aturannya. Di dalamnya menjelaskan pemilihan presiden kayak gimana, MPR seperti apa, DPR seperti apa, di situ ada, ya, diatur dalam UUD 1945. Kemudian menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Ya, jadi dijelaskan tuh di dalam UUD 1945 hak dan kewajiban negara itu apa. Misalkan kewajiban negara adalah mensejahterakan rakyatnya, ya, memberikan pendidikan yang layak, ya, memberikan fasilitas kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu kewajiban negara, ya. Aparat negara apalagi, warga negara apalagi. Nah, itu diatur dalam UUD 1945. Kemudian makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang pertama, dia bermakna sebagai sumber motivasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Ya, seperti yang kita lihat, ya, ini adalah sumber motivasi dan perjuangan. Kenapa kemudian UUD ini dibaca terus pada saat upacara? Karena ini untuk memberikan motivasi dan perjuangan bahwa bangsa Indonesia ini merdeka lewat perjuangan, ya, tidak diberikan secara gratis, ya. Makanya di situ dijelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ya. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jelas, ya, yang namanya penjajahan itu pasti, ya, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, bagaimana bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, ya, bagaimana bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, dan itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, ya. Kerugian nyawa, kerugian materi, sumber daya alam kita dikeruk oleh mereka, ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin dicita-citakan, ya. Pada alinea keempat jelas, ya, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan, ya, sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Kemudian mengandung nilai-nilai yang universal dan lestari, ya. Universal ini maksudnya menyeluruh, ya. Lestari ini maksudnya, ya, alami, ya. Alami diambil dari seluruh kebudayaan, ya, atau keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian makna tiap-tiap alinea, ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 alinea. Jadi kalian kalau misalkan ditanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada berapa alinea? Ada 4, ya. Yang tadi itu, ya, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, itu alinea pertama. Alinea kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, ya, dan seterusnya. Lalu yang terakhir,
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, yaitu yang ketiga. Ya, kita lihat ini yang pertama, ya. Mengungkapkan suatu dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini jelas ya bahwa bangsa Indonesia menolak yang namanya penjajahan. Ya, ini objektif sesuai dengan fakta bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian yang kedua, mengungkapkan pernyataan yang subjektif. Ya, subjektif itu berarti dari pendapat sendiri. Nah, di sini dijelaskan aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Ya, bahwa Indonesia nggak mau dijajah. Ya. Kemudian alinea kedua, mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat maksudnya apa? Berdaulat itu maksudnya berdiri sendiri, tidak diatur-atur oleh negara lain, itu namanya berdaulat. Ya, kemudian alinea ketiga, memotivasi spiritual yang luhur. Nah, ini jelas ya, dijelaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkannya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ya, itu jelas ya alinea ketiga. Motivasi spiritual bahwa bangsa Indonesia merdeka bukan hanya jadi payah sendiri, tapi di situ ada kekuasaan Allah yang membantu bangsa Indonesia bisa merdeka. Kemudian alinea keempat menegaskan tujuan prinsip bernegara. Ini jelas ya. Kenapa? Karena di alinea keempat ini ya, itu dijelaskan bahwa Indonesia punya Pancasila, disebutkan ya, kelima sila di situ ya. Jadi ini makna masing-masing alinea dari pembukaan UUD 1945. Kita next. Ya, kemudian pokok pikirannya apa dalam pembukaan Undang-Undang 1945? Ya, di sini dijelaskan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan. Ini sila ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian negara mewujudkan keadilan sosial. Ya, ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang berkedaulatan rakyat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Ini berkedaulatan rakyat ya, karena semuanya berdasarkan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sila ke-1 dan 2. Ya. Nah, ini adalah 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara kita ya. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme. Kekuasaan negara yang tertinggi ya. Kemudian presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi ya. Kemudian ya. Kita lanjut. Hubungan negara dengan warga negara dan HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hubungan negara dengan negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Ini jelas ya. Kalau dalam mengatur sebuah negara, maka hak-hak asasi manusia di situ harus ditegakkan. Ya. Contohnya apa? Pendidikan ya. Pendidikan itu hak asasi manusia. Kesehatan ya. Itu hak asasi manusia dan itu harus diwujudkan oleh sebuah negara. Ya, warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia. Meyakini Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara. Kemudian penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya. Jadi pengertian penduduk itu bukan warga Indonesia aja, tapi warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Ya. Jadi kalau misalkan sudah memutuskan, misalkan orang Inggris pindah ke warga negara menjadi warga negara Indonesia, nah maka di situ timbul hak dan kewajiban. Ya.
Baik. Ya, yang terakhir, lambang-lambang persatuan Indonesia, ya. Kita tahu bahwa bendera negara kita adalah merah putih, ya. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia, lambang negara adalah Garuda, ya, burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya, ya. Oke, baik. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman mengerti, ya. Saya cukupkan ya dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.